kemot. Kemot. Viral di media sosial, aksi penyerangan sekelompok geng motor terhadap warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan pelaku di depan gang melepaskan anak panah busur ke arah warga sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Pasca kejadian ini, tim Opsnal Sat Intelkam Polrestabes Makassar mendapati sekelompok gerombolan motor yang diduga hendak menggelar balap liar dan berujung tawuran. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para pelaku tersebut bubar. 2 orang yang berboncengan motor terjatuh dan 1 diantaranya berusaha melarikan diri. Polisi melakukan pengejaran dan menangkap pemuda yang diketahui warga asal Kabupaten Goa. Sudah bilang kemarin tapi kita dari awal. Dari pertama dilandak semua orang keluar. Apa kau bikin dari Goa? Jalan-jalan ya kemana ke Pantai dulu di JPI, bukan. Kau pergi balap liar memang? Tidak. Apa Ji? Jalan-jalan ya. Guna proses pemeriksaan, pemuda tersebut langsung diserahkan ke pihak Polsek Panakukang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Gak melepas lelah setelah berjualan sepanjang hari, pedagang martabak mini keliling justru menjadi sasaran pelaku kejahatan. Korban yang lega didatangi 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor di Jalan AMD 10, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tak perlu waktu lama, 2 pelaku langsung menggasak tas korban yang berada di rak gerobak. 4 buah ponsel yang berada di dalam tas korban pun berhasil dibawa kabur pelaku. Mirisnya, 2 ponsel korban merupakan kado ulang tahun untuk kedua anaknya yang akan diberikan kepada anaknya setelah korban menyisihkan uang hasil jualan selama 4 bulan. Yang hilang jam tangan, HP 4 piece, sama KTP, NPWP, SIM, dan yang lain-lain. HP berapa? HP 4. 4. Ya. Kado anak ulang tahun itu gimana? Yang 2 buat kado ulang tahun anak saya, Bang. Itu ulang tahunnya kapan, Bang? Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang. Dengan membawa bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian, korban pun telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, informasi yang akan hadir yakni pertama adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa merespons kabar yang menyebut bahwa dirinya masuk bursa calon gubernur Bank Indonesia yang baru menggantikan Peri Warjio. Kemudian Purbaya juga mengatakan bahwa hingga kini dirinya masih dipercaya untuk menjabat sebagai bendahara negara. Bahkan Purbaya pun enggan berspekulasi terkait dengan siapa yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto di kursi gubernur BI yang baru. Kemudian pemerintah Provinsi Maluku Utara pun resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara, Serdi Juanda, menegaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah. Pemangkasan ini disesuaikan dengan golongan sebesar 10 hingga 20%. Ya pemirsa, Sindo Today, program akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Nata Arman. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Sidang lanjutan pra-peradilan ketiga Roy Suryo kembali digelar pada hari ini dengan agenda jawaban termohon. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi menghantam sejumlah target di Irak. Indonesia akan menjadi tuan rumah turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Pemirsa Sindo Today, kita awali informasi kebakaran hebat terjadi di kota Manado, Sulawesi Utara. Peristiwa ini menyebabkan 10 rumah warga ludes terbakar.
Sebanyak 10 rumah di pemukiman padat penduduk yang berada di Kelurahan Wanea, Kota Manado ludes terbakar pada Rabu malam. Kebakaran diduga dipicu kompor yang lupa dimatikan salah satu rumah kos. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat merembet ke bangunan sekitarnya. 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit water cannon milik Polda Sulut dikerahkan ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, 10 rumah warga ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri motor ditangkap setelah bersembunyi di rumah salah satu warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain menggondol motor, pelaku juga menjamret 2 telepon genggam milik pengunjung pasar. Bang, keluar bang. Bang, tolong keluar bang. Seorang pencuri motor ditangkap warga setelah bersembunyi di rumah salah satu warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di rumah saya. Warga beramai-ramai menangkap seorang maling motor yang bersembunyi di dapur rumah milik warga. Jangan kejadian di rumah saya nggak mau. Iya, keluar. Hargai orang. Hargai rumah saya. Pelaku yang tertangkap ini menjadi bulan-bulanan warga. Nggak mau di rumah saya. Pelaku menggondol motor yang terparkir di sebuah pasar lalu membawa kabur motor curiannya itu sebelum dikejar warga. Pelaku yang kebingungan lantas bersembunyi di dapur rumah warga agar tak tertangkap massa. Alhamdulillah udah kita ketemukan orangnya bersama Honda Beat Street. Ini Hondanya. Iya, 1 unit Honda Beat Street dengan 2 unit HP. Alhamdulillah udah kita dapatkan. Aku jantungan. Tidak hanya mencuri motor, sebelumnya di lokasi yang sama, pelaku juga menjamret 2 telepon genggam milik pengunjung pasar. Agar tak tewas di amuk massa, polisi yang datang langsung mengamankan pelaku ke kantor polisi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pengunjung rumah sakit di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi korban pencurian saat sedang beristirahat di musola area rumah sakit. Peristiwa tersebut terekam CCTV dan telah dilaporkan ke polisi. Kamera pengawas atau CCTV di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merekam seorang pencuri yang tengah melancarkan aksinya. Korban diketahui merupakan keluarga pasien yang tengah beristirahat di sebuah musola di area rumah sakit. Kayak seperti dia punya ilmu, ini orang nggak terasa. Saat peristiwa terjadi, korban dalam keadaan tidur. Namun tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam musola dan menggasak sebuah tas berisi dokumen hingga sejumlah uang milik korban. Polisi menyebut pihaknya sudah menerima laporan terkait pencurian tersebut. Barang yang hilang itu termasuk uang, surat-surat itu yang hilang, yang dibawa dari pelaku di tas pinggangnya itu. Usai mendapat laporan, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan korban serta sejumlah saksi, serta mengejar pelaku. Sementara pihak rumah sakit masih enggan memberikan keterangan resmi pada awak media. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, A-News melaporkan. Lagi-lagi warga main hakim, seorang pemuda dituduh mencuri motor tewas dikeroyok di Morowali, Sulawesi Tengah. Kedatangan jenazah korban di kampung halamannya di Sinjai, Sulawesi Selatan disambut isak tangis keluarga. Setiawan, korban tewas dikeroyok massa di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah lantaran diduga mencuri motor di halaman minimarket dipulangkan ke kampung halamannya di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Saat jenazah tiba di kampung halamannya, disambut tangis haru keluarga. Keluarga tidak menduga kepergian korban ke Morowali berakhir tragis. Sebelumnya, dalam rekaman video amatir, korban berusaha menyelamatkan diri dan bersembunyi di dalam minimarket karena diduga mencuri motor. Namun massa yang terlanjur marah masuk ke dalam minimarket menarik korban keluar. Di depan swalayan, korban dikeroyok hingga babak belur, terluka parah dan harus dievakuasi ke puskesmas. Walau sempat mendapatkan penanganan medis, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, A-News melaporkan.
Pemirsa, 2 preman diringkus polisi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Keduanya diduga kerap melakukan pungutan liar kepada sopir truk yang melintas. Unit Reskrim Polsek Sungal meringkus 2 pelaku pungutan liar kepada supir truk yang melintas di Jalan Raya Payabakung, Sungal, Deli Serdang. 2 pelaku Yusuf Silalahi dan Rajes Silalahi, keduanya adik kakak, kerap melakukan pungli yang meresahkan warga. Menerima laporan warga, polisi segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku. Polisi mengamankan barang bukti, uang hasil pungutan liar, kwitansi, serta sebilah pisau panjang. Dan 2 TSK premanisme yang inisialnya YAS dan RPS, yang mana ini abang adik. Ya, adanya laporan info dari masyarakat. Saat ini, kedua pelaku telah ditahan, dijerat Undang-Undang Pidana tentang tindak pidana pungutan liar dan kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pemain judi sabung ayam kocar kacir saat polisi menggerebek di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam penggerebekan ini, polisi tangkap 17 orang beserta uang taruhan dan 20 unit sepeda motor. Suasana arena sabung ayam di Lorong Sakura, Kelurahan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mendadak panik. Tim Buser Satreskrim Polresta Kendari menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian sabung ayam. Puluhan orang yang berada di lokasi berusaha melarikan diri ke berbagai arah, namun petugas berhasil tangkap 17 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian tersebut. Dalam penggerebekan, polisi menyita 6 ekor ayam Bangkok, 1 arena sabung ayam, 3 kurungan ayam, 4 tas ayam, perlengkapan perawatan ayam, obat-obatan, uang tunai lebih dari 5 juta rupiah yang diduga merupakan uang taruhan, serta 20 unit sepeda motor yang berada di lokasi. Penyidik masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku untuk menentukan status hukum mereka. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya membongkar sindikat penyebaran konten hoax dan juga provokatif yang beroperasi secara terorganisir di media sosial. Sebanyak 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang disebut sebagai propaganda digital. Direskrimum Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penyebaran konten hoax, fitnah, dan provokasi yang terorganisir melalui berbagai media sosial. Penyidik menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan pembagian tugas yang berbeda. Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap sindikat propaganda digital yang terorganisir dengan peran-peran sebagai berikut. 1. Sebagai perekrut dan pembiayaan. Kemudian yang kedua sebagai pembuat konten. Yang ketiga sebagai penyebar konten. Yang keempat perbantuan untuk mengangkat konten atau sering disebut dengan istilah booster. Dan yang kelima penyebaran konten secara masif. Penyidik menyita 11 unit telepon seluler, 2 laptop, 1 iPad, 2 flash disk yang berisi konten diduga melanggar hukum, serta uang tunai sebesar 220 juta rupiah yang diduga merupakan hasil pembayaran proyek penyebaran hoax. Para tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar rupiah. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dengan selalu memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya. Dari Jakarta Selatan, Deni Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Dijanjikan bekerja gaji tinggi sebagai buruh perkebunan kelapa sawit di Malaysia. 7 calon pekerja migran Indonesia asal Makassar, Sulawesi Selatan nyaris menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
Polisi menggagalkan keberangkatan 7 calon pekerja migran Indonesia melalui prosedur resmi yang hendak bertolak melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ketujuh korban akan berangkat menuju ke Sarawak, Malaysia, dijanjikan pekerjaan sebagai buruh perkebunan kelapa sawit dengan iming-iming gaji tinggi. Diduga mereka adalah korban tindak pidana perdagangan orang yang sebelumnya masing-masing menyetorkan uang 8 juta rupiah kepada perantara pekerjaan. Sejumlah barang bukti pun disita, antara lain adalah 1 mobil, 7 paspor boarding pass, dan 1 ponsel. Polisi menangkap seorang tersangka Abdul Rahman berperan sebagai perekrut, sementara 1 pelaku lainnya, Iswandi, masih dalam buronan. Dan Iswandi yang memberangkatkan para pekerja migran Indonesia tanpa melalui prosedur dan setelah itu membebankan biaya sebesar 8 juta rupiah per orang untuk biaya keberangkatan sampai ke Sarawak, Malaysia. Atas dasar informasi tersebut, petugas Polri dengan segera melakukan penyidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak BP3MI terhadap korban untuk dilakukan pendataan dan penempatan sementara di rumah aman. Pemirsa, bayi perempuan berusia 8 bulan korban tindak pidana perdagangan orang berhasil dikembalikan ke ibunya oleh Polda Jambi. Bayi tersebut dijual ayah kandungnya sendiri ke suku anak dalam Jambi seharga 20 juta rupiah. Seorang ibu tak kuasa menahan haru saat bertemu buah hatinya yang masih berusia 8 bulan usai menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban sebelumnya sempat dijual ayah kandungnya ke suku anak dalam Jambi seharga 20 juta rupiah. Pertemuan bayi korban TPPO dan ibunya ini berhasil dilakukan usai mediasi pihak polisi dan pemerintah Kabupaten Batanghari dengan perwakilan warga suku anak dalam yang membeli korban dari ayahnya beberapa waktu lalu. Sementara untuk proses penyelidikan, Polda Jambi sudah memeriksa 8 orang saksi. Motif penjualan korban diduga dilakukan ayah kandungnya karena tidak harmonisan rumah tangga. Diawali dari peristiwa yang biasa sebenarnya dalam keluarga, suami istri komunikasi yang kurang baik, gitu kira-kira. Konflik rumah tangga tadi itu telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Kasus ini mencuat setelah ibu kandung korban mendapat informasi dari rekannya bahwa sang buah hati dijual ke suku anak dalam. Korban sempat dievakuasi ke rumah aman oleh Pemkab Batanghari, namun kembali dibawa sekelompok orang. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita berusia 52 tahun ditemukan tewas di dalam kamar kontrakannya. Adapun jasad korban ditemukan setelah warga mencurigai adanya darah yang menetes dari atas plafon hingga ke lantai kamar di bawahnya. Warga di Jalan Makaliwe 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan peristiwa penemuan jasad perempuan di sebuah kontrakan. Korban berinisial M, 52 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kamarnya. Jasad korban ditemukan setelah penghuni kontrakan yang berada di bawah kamar korban curiga dengan adanya darah yang menetes dari atas plafon kamarnya. Merasa curiga, penghuni dan pengurus lingkungan pun melaporkan temuan tersebut ke polisi. Saat ditelusuri hingga memeriksa kamar korban di lantai 2, polisi dan warga mendapati korban ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah. Langsung mendatangi TKP, karena betul memang ditemukan seorang meninggal dunia, perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Di mana ada luka di bagian kepala. Sementara kami sedang meminta keterangan dari para saksi dan mengumpulkan barang bukti yang ada. Untuk TKP juga sudah kami amankan. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tewasnya satpam dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat hingga kini masih belum terungkap. Bahkan istri korban berharap polisi segera menangkap para pelaku.
Suasana duka masih menyelimuti kediaman Sumarna, Satpam Perum Jasa Tirta II yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Istri korban, Siti Maria, masih belum bisa menerima kepergian suaminya yang selama ini merupakan tulang punggung keluarga. Semasa hidupnya, Sumarna dikenal sebagai sosok bertanggung jawab dan pekerja keras. Sumarna juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan sekitar. Sekarang itu harus mulai berpikir gitu ya, gimana gitu ke depannya untuk membiayai kedua anak saya gitu ya. Mungkin saya harus bekerja mungkin ya, karena kan sudah tidak ada yang membiayai lagi mungkin ya. Dia orangnya baik, sangat bertanggung jawab sama keluarga. Orangnya bersosialisasi juga di masyarakat ya. Kebetulan kan sebagai satpam kan almarhum juga sebagai limas ya, dan dulunya di desa gitu. Baik, pekerja keras gitu, alhamdulillah. Sementara paman korban menilai kondisi kematian Sumarna janggal. Pasalnya borgol yang dibuat untuk mengikat korban merupakan perlengkapan kerja saat bertugas. Dalam keadaan tangan terborgol, borgol yang dia bawa sendiri, yang dia sebagai petugas security kan bawa borgol kan. Nah, cuman kuncinya ada di satu, kok masa dia bisa borgol sendiri. Hanya kalau memang betul adanya sebuah kriminal, ya diuruslah dengan tuntas supaya istilahnya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dalam keadaan berduka, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian, berharap para pelaku segera tertangkap. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Pemirsa, hampir sepekan pasca ditemukannya Satpam PJT 2 Sumarna tewas dengan kondisi tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, polisi sampai dengan saat ini belum berhasil mengungkap pelaku pembunuhan. Minimnya saksi serta tidak adanya rekaman CCTV di lokasi kejadian menjadi kendala utama dalam proses penyelidikan. Satreskrim Polres Purwakarta terus melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap kasus tewasnya Sumarna. Petugas keamanan PJT 2 yang ditemukan meninggal dunia di perairan Tanggul Hayat, kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, dengan kondisi kedua tangan terborgol. Hingga saat ini penyidik masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi untuk menangkap pelaku. Penyelidikan terkendala tak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa, serta tidak tersedianya CCTV di sekitar lokasi temuan jasad korban. Polisi juga masih mendalami dugaan keterlibatan kelompok geng motor dalam kasus ini. Selain itu, penemuan 2 borgol saat olah tempat kejadian perkara tambahan turut menjadi bagian dari materi penyelidikan. Sementara itu, hasil otopsi belum dapat disampaikan kepada publik karena menjadi kewenangan tim dokter forensik. Baik, kendala-kendala mungkin terkait dengan adanya CCTV di TKP, kemudian waktu juga pada saat dini hari, ketika saksi juga mungkin pada saat kejadian nihil. Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya. Polisi menegaskan akan terus mengembangkan penyelidikan dan mengumpulkan berbagai petunjuk untuk menangkap pelaku pembunuhan Satpam PJT 2 ini, serta memastikan kasus dapat segera terungkap. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, dipicu lantaran saling ejek sejumlah siswa SMP di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terlibat perkelahian. Akibatnya korban mengalami patah di bagian tangan. Inilah aksi bullying yang terjadi di dalam kelas di SMP Negeri 5, Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Terlihat seorang siswa dipukul dan dibanting oleh siswa lain di depan teman-temannya. Beruntung siswa tersebut tidak mengalami cedera. Tak hanya itu, aksi bullying juga kembali terjadi di sekolah ini. Seorang siswa laki-laki mengalami patah pada bagian tangan akibat perkelahian sesama siswa yang terjadi di area perkebunan karet usai pulang dari sekolah. Diduga aksi bullying hingga perkelahian ini terjadi akibat saling ejek antar siswa. Jadi ketika guru mengisi spidol habis, yang ternyata di dalam kelas juga habis, ke ruang guru niatnya untuk mengisi refill spidol.
Nah, ketika kembali guru mendapati anak sedang berkelahi. Apabila ada dugaan tindak pidana, itu kami akan melakukan sesuai prosedur. Pihak sekolah telah melakukan pembinaan terhadap siswa yang terlibat aksi bullying dan sudah dilakukan perdamaian antara pelaku dan korban. Dari Tulang Bawang Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi melaporkan. Pemirsa, DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur memberhentikan sementara 3 anggota DPRD terkait dengan kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Ica. Kendati demikian, keluarga Dr. Ica menilai bahwa sanksi tersebut belum memenuhi rasa keadilan. Dia tidak nikah, Kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Ica memasuki babak baru. DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur menggelar sidang paripurna khusus untuk memutuskan sanksi etik terhadap 3 oknum anggota DPRD, yakni Terensius Lazakar, Norbertus Tubani, dan Veronica Lake. Hasil sidang etik memutuskan ketiga anggota DPRD diberi sanksi berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan DPRD. 2. Menyatakan pemberhentian sementara dari anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dengan hitung-hitung seperti yang sudah dibacakan. Kuasa hukum keluarga almarhumah Dr. Ica yang ikut menghadiri sidang mengungkapkan keputusan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara belum memberikan rasa keadilan bagi pihak keluarga. Menurutnya, DPRD Timur Tengah Utara hanya menampilkan drama dalam penyelesaian kasus yang menyita perhatian publik tersebut. Artinya, ketika mereka melanggar sumpah dan janji, mereka sudah tidak pantas lagi untuk menduduki jabatan mereka saat ini. Paradoksnya, tadi jelas disampaikan bahwa mereka diberhentikan untuk sementara dan masih menerima hak-hak dia sebagai anggota DPRD. Ini putusan yang sangat paradoks dan lucu. Dia tidak nikah, Sebelumnya, almarhumah Dr. Ica diduga mengalami intimidasi oleh 3 oknum anggota DPRD saat menangani seorang pasien rujukan karena gigitan ular. Dugaan intimidasi disebut memicu depresi yang berujung pada keputusan korban mengakhiri hidupnya. Kasus ini masih menjadi perhatian publik dan memunculkan tuntutan agar penegakan etik dan hukum dilakukan secara adil dan transparan. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi iNews melaporkan. Sementara itu, di kasus lain, Kementerian Kesehatan tidak menemukan adanya indikasi beban kerja berlebih atau overwork terhadap dokter magang berinisial SZM di RS Medika Cisalak, Depok, Jawa Barat. Berdasarkan beberapa hasil audit tim investigasi, Dokter magang SZM dilaporkan meninggal dunia usai dituduh jatuh dari lantai 18 apartemen Kalibata City, Jakarta. Usai kematian SZM, Kemenkes langsung menurunkan tim investigasi untuk mendalami ada atau tidaknya kelalaian atau penyimpangan selama proses magang. Dari hasil investigasi, Kemenkes tidak menemukan adanya indikasi beban kerja berlebih atau overwork. Sebab jam kerja dokter magang dibatasi maksimal 40 jam per minggu untuk mencegah eksploitasi. Seluruh wahana yang Kompas tadi menurut saya itu juga. Informasi lainnya pemirsa, sebuah kecelakaan beruntun terjadi di kota Bandung akibat sebuah truk yang melaju tak terkendali. Akibatnya seorang pesepeda yang terlibat kecelakaan ini tewas di tempat. Kejadian lebih panjang dihantam mobil LPG. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Lui Panjang, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebuah truk bermuatan tabung gas diduga melaju tak terkendali yang kemudian menghantam sejumlah mobil, sepeda motor, serta seorang pesepeda sebelum akhirnya berhenti setelah menabrak beberapa kendaraan dan lapak pedagang di tepi jalan. Ditabrak ini Grab lagi parkir tadi ini aku melihat. Akibat kecelakaan ini, seorang wanita yang merupakan pengendara sepeda tewas di lokasi kejadian. Sementara satu korban lain mengalami luka parah dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Lalu lintas dalam keadaan normal, ya. Arus lalu tidak begitu padat, keadaan normal. Yang meninggal berarti tukang sepeda? Sepeda ya? Siap. Penjual mobil bukan? Bukan, sepeda. Pengayuh sepeda berarti? Pengayuh sepeda.
Benturan keras juga menyebabkan sejumlah mobil dan sepeda motor mengalami kerusakan parah. Hingga kini kecelakaan yang diduga diakibatkan oleh sopir yang mengantuk masih terus dalam penyelidikan polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, A-News melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita sudah terhubung dengan Brigadir Putri di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi Brigadir Putri. Bagaimana pantauan lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Baik, terima kasih rekan Nata dan selamat pagi pemirsa. NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas, tentunya lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Langsung saja kita awali CCTV dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lalu lintas pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun ke arah Fatmawati terpantau cukup ramai. Terlihat ramainya kendaraan di kawasan ini didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dan sekali terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya terlihat lalu lintas dapat berjalan normal kembali. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus, Blok M, Fatmawati maupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhenti di garis stop serta harap berhati-hati adanya pertemuan arus kendaraan. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun ke arah Selipi terpantau cukup ramai, cenderung tersendat imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam berangkat perkantoran pagi hari ini. Sementara untuk lalu lintas dari Semanggi akan menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Cawang terpantau masih mengalir lancar. Begitupun untuk di tol dalam kota lalu lintas juga terpantau masih lancar, kecepatan kendaraan juga terlihat masih ditempuh dalam batas normal. Tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Pemirsa, dari Jakarta Selatan kita beralih ke CCTV di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk Anda yang akan melintas di kawasan ini, terlihat kondisi arus lalu lintas sudah mulai ramai, cenderung tersendat menjelang traffic light. Dan hal ini terjadi dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung ataupun Tanjung Priuk maupun ke arah Cawang. Harap para pengendara untuk yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda pada jalur yang benar dan untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lain. Dan terakhir, pemirsa, dari Jakarta kita beralih ke CCTV di kawasan Yogyakarta, tepatnya di Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun ke arah Pakem terpantau masih mengalir lancar. Begitupun untuk lalu lintas pagi hari ini dari arah Maguwo Harjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lain. Ya pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 287 kasus laka lantas. Dengan rincian 12 meninggal dunia, 45 luka berat, 335 luka ringan. Dari 287 kasus tersebut, 97% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh peserta lalu lintas agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan untuk Anda yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 15669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Nata di studio. Baik, terima kasih Brigadir Putri atas laporannya dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas SDM Provinsi Jawa Timur karena dugaan pungli proses perizinan. Sindo Today akan segera kembali.